Pernah nggak lo sadar kita hidup di zaman dimana orang bisa ketawa di tengah kematian seseorang? Nggak semua, tapi siapapun kalian, generasi penerus, jangan jadi generasi yang cepat berpikir tapi lambat merasa ya. Karena yang bikin dunia ini kering itu bukan cuma kebencian, tapi juga hilangnya kemampuan manusia untuk terhubung secara afektif. Perkenalkan, saya Vita. Saya Agung Nanang. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya Muhammad Riyad Alvito Satriaji Pratama. Nama saya Vito. Perkenalkan, saya Leonardo Firdaus. Desensitisasi emosional, kondisi ketika paparan berulang terhadap kekerasan, ejekan, dan tragedi, itu bisa jadi bikin sistem saraf kita menumpul terhadap penderitaan orang lain. Dan di era digital ini, fenomena ini membentuk generasi yang over-informed but underfelt. Tahu segalanya, tapi jarang benar-benar merasakan apa-apa. Kita sering menatap layar setiap hari bukan untuk memahami, tapi untuk bereaksi, like, share, ketawa, terus lupa. Simulakra empati. Empati yang nggak lahir dari kedalaman rasa, tapi dari citra tentang kepedulian yang dikonstruksi oleh algoritma. Kita nggak benar-benar peduli, kita hanya tampil seperti orang yang peduli agar tetap dianggap manusia di antara lautan konten. Kalau kita lihat secara sosiopsikologis, fenomena ini menciptakan flattened effect society. Masyarakat datar secara emosional, di mana ekspresi kesedihan, ketawa itu bercampur tanpa konteks. Dan tragedi pun itu bisa jadi lelucon dalam satu tap jempol. Tapi lo tahu yang paling ironis, banyak yang lenyap di balik layar juga. Berganti jadi hiperrealitas, tempat di mana batas antara empati dan exposure itu udah kabur. Untuk hal ini, Bang Gio turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kita lupa bahwa di balik headline, screenshot, ada tubuh yang dulu itu masih bernafas, ada pikiran yang mungkin sedang minta ditolong. Dan ketika maaf baru lahir setelah jasad seseorang membeku, maka itu bukan lagi sekedar tragedi pribadi, tapi kegagalan kolektif kita untuk hadir secara manusiawi. Dan representasinya dari orang-orang tadi. Gue nggak mau ngomong soal siapa yang salah, karena fenomena ini jauh lebih besar dari satu kasus. Ini tentang kita semua yang tumbuh dalam ekosistem digital yang mengajarkan awareness tanpa kedalaman, engagement tanpa koneksi, emosi tanpa relasi. Tapi kalau hari ini lo masih bisa ngerasa nyesek, kalau masih ada bagian kecil di dada lo yang juga ikut gemeter saat lihat berita kayak gini, berarti belum semuanya hilang. So ya, gue percaya dunia masih punya harapan asal kita berani melambat, berani mendengarkan tubuh, dan mengembalikan empati ke tempat asalnya. Bukan di layar, tapi di dalam dada. Karena yang udah nggak ada aja tuh masih bisa dibully. Apalagi yang masih berjuang untuk hidup.